Alhamdulillah akhirnya SAF Izu dibikin sama Bandai. Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam. Dan selamat datang di Talk Toys edisi keempat. Di Talk Toys kali ini gue bakal bahas merek SH Figuarts atau biasa kita kenal dengan SAF Bandai. Ya, kita bahas lagi ya. Gak ada habisnya emang merek ini ya. Ya, di akhir Juni atau di awal Juli 2020, Bandai bikin event Tamashii Feature 2020. Jadi acara ini semacam pameran berupa virtual ya, based on web. Jadi kita bisa datang ke virtual itu, bisa pakai VR, seru banget deh pokoknya. Dan di acara itu, rilis SAF Izu. Dari semua barang yang di-announce gitu, gue cuman tertarik sama Izu. Oke, jadi akhirnya di-announce juga kapan SAF Izu ini rilis beserta harganya ya. Jadi SAF Izu ini akan rilis Desember 2020 dan dibanderol dengan harga 6.600 yen. Mungkin sampai Indonesia tuh sekitar 1,1 juta. Dan seller-seller di Indonesia juga sudah pada open pre-order. Kalau kalian mau tahu ya cek aja di Tokopedia deh ya. Kalian bisa pilih harga beragam. Ya, kalian bisa cek sendiri langsung di platform jual beli seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Gue lihat udah banyak kok yang buka pre-order di sana ya. Jadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Bang, gimana menurut lo SAF Izu? Bang, SAF Izu udah ada tuh, mukanya udah kelihatan. Pendapat lo gimana? Banyak banget yang nanya seperti itu. Jadi mending kita lihat bareng-bareng ya. Ini gue buka websitenya langsung, SAF Figuarts. Jadi foto yang pertama tersebar di sosial media itu adalah Izu kayak lagi ngesot gitu ya. Jadi lagi ngesot, mungkin lagi ngejar si Aruto ya, mau ngasih briefcase-nya biar bisa berubah jadi Zero One. Ya kalau di promo ini cukup menarik ya. Jadi dia pakai konsep toy fotografi dengan diorama, lalu ada efek-efeknya ini kayak ngesotnya, api-apinya, terus ada asapnya dan lain-lain ya. Instead of foto kayak yang background biru doang atau background warna doang gitu ya. Jadi dia menggunakan treatment toy fotografi, it's good ya. Nah, kalau kita lihat di websitenya ini sudah ada foto close up-nya. Nah, kalau di foto ini muka Izu itu memang flat aja ya, mukanya flat seperti di filmnya sih. Filmnya kan flat juga karena Izu itu robot. Dan ada yang lucu, gue baca di kolom komentar di salah satu postingan orang ya, ih mukanya kok kayak robot sih. Emang itu robot kali. Ya ini cukup nice sih mukanya, walaupun kayaknya sedikit kurang chubby ya. Kalau gua rasa nih kurang chubby sih mukanya. Lalu ada beberapa pose yang lagi gini, terus ada yang lagi nunjuk, lagi Aruto Najaito, terus ada pose yang standar yang dia pegang perutnya itu. Ya rata-rata posenya begitu sih. Dan ada foto yang disebelahin sama SAF Zero One. Harusnya kalau secara size itu udah akurat ya. Kalau kita lihat nih sepertinya bakal dapat aksesoris kopernya Zero One itu. Nah ini di foto kedua yang berbarengan, Zero One-nya lagi ngambil si senjatanya yang dipegang sama Izu. Dan muka Izunya berubah jadi agak sedikit senyum. Kalau teman-teman lihat nih, gue balikin lagi. Mukanya pertama dia itu serius. Lalu pas Zero One ngambil briefcase-nya, mukanya jadi agak tersenyum. Jadi SAF Izu ini bakal dapat dua alternatif faceplate ya. So, gue sangat nungguin banget SAF Izu ini. Pastinya ya. Dan kalau lo tanya udah PO apa belum, gak usah ditanya sebenarnya ya. Gue rasa lo udah tahu jawabannya. Kalau ditanya worth it apa enggak, SAF Izu ini gue rasa ini cukup worth it karena ya siapa lagi yang bikin karakter Izu ya? Pastinya cuma Bandai yang bisa bikin karakter Izu. Dan kalau yang untuk berartikulasi, merek-merek kompetitor seperti Mafex, Figma, gue rasa belum ada hilalnya buat ke situ ya. Karena kalau Kamen Rider fix dibikin oleh SAF Figuarts. Kecuali Ryuki waktu itu sempat dibikin sama Figma, tapi Kamen Rider lain ya cuman SAF yang bikin. Jadi so it's worth it, apalagi kalian fans Zero One dan fans Izu. Bandai pun gak cuman bikin SAF Figuarts-nya aja ya untuk Izu. Sebelumnya sudah keluar Sofubi, terus ada yang kayak Figma itu, terus Gacha juga bikin ya, Gachapon juga bikin. Ya jadi opsionalnya di situ aja. Pokoknya circle-nya Bandai lah, cuan. Oke.
Oke, itu tadi Hannes review dan pendapat gue tentang SAF Izu. Lalu ada yang menarik lagi dari event Tamashii Feature 2020 selain SAF Izu. Gue lihat ada update dari SAF Marvel. Jadi ada beberapa karakter Marvel yang dirilis, yang di-announce, yang menurut gue anjir lah. SAF bikin kayak gini lagi, bikin gua geleng-geleng kepala. Jadi di sosial media juga sudah tersebar banyak ya, luas foto-foto update dari beberapa karakter Marvel yang di-announce lagi sama Bandai. So yang pertama ada SAF Iron Man Final Battle Avengers Endgame. Lagi-lagi Iron Man dibikin mainannya. Jadi untuk kali ini Bandai ngerilis SAF Iron Man Mark 85 scene Final Battle sebelum Iron Man menjentikan jarinya ya. Kalau dilihat di sini perbedaannya adalah yang pasti dapat nano gauntlet yang dipakai sama Iron Man, lalu dapat efek petir-petir gitunya ya pas si Iron Man lagi sebelum menjentikan jarinya kan dia ada listrik-listrik gitu, aliran listrik. Lalu ada head sculpt yang berbeda yang sedikit bonyok. And then battle damage-nya juga sedikit berbeda dibandingkan battle damage yang sebelumnya. Lalu dapat stand base batu-batu gitu. Yang berbeda lagi ada senjata nano gauntletnya itu kalau nggak salah bisa nyala ya, ada lampunya. Ya itulah sedikit perbedaannya. Jangan-jangan nanti bakal dibikin lagi super battle damage pas Iron Man tewas ya. Kita tunggu aja. So, barang ini dibanderol dengan harga 8.800 yen atau mungkin sampai Indonesia sekitar 1,5 juta ya. 1,4 1,5 jutaan. Rilis November 2020. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama ada yang reguler, yang pertama kali banget. Lalu yang kedua yang baru rilis itu yang dapat head sculpt juga. Lalu dapat nanotech, senjata nanotechnya macam-macam. Dan sekarang dapat yang versi battle fightingnya ya, sebelum menjentikan jarinya. Dapat macam-macam tadi udah gue sebutin. Jadi ada 3 macam. Apakah akan dibikin yang keempat? Versi Iron Man meninggal. Kita tunggu aja. Yang kedua beredar juga foto-foto Kamen Rider. Foto-foto karakter Doctor Strange. Ya, ini Doctor Strange, tapi kalau dilihat kayaknya ini bukan versi Endgame juga sih, ini versi Infinity War. Yang kelihatan di foto itu ada aksesoris pedang, lalu head sculpt-nya mungkin agak sedikit beda, sedikit bagus, dan cap-nya itu dari kain. Lalu ada head sculpt pas lagi Dr. Strange meramal masa depan itu yang kesempatannya cuma satu, menang lawan Thanos, dan sepertinya update-nya baru itu aja yang kelihatan. Gue cek di website SAF pun belum ada keluar harga dan kapan rilisnya, tapi kayaknya sebentar lagi bakal di-announce ya. Dan untuk SAF Dr. Strange ini sepertinya gue bakal ambil sih, tapi balik lagi nunggu murahnya ya. Next yang ketiga ada Thanos Final Battle. Nah, yang ini gue juga cukup tertarik ya, karena SAF yang pertama kali dikeluarin itu Thanos Endgame itu tidak akurat. Thanosnya masih pakai Infinity Gauntlet, padahal nggak ada satu scene pun yang nunjukin Thanos pakai. Jadi ini gue bakal tertarik dan gue bakal beli. Yang berbeda di sini ada beberapa ekspresi wajah Thanos yang lagi kayak lagi battle gitu deh pokoknya, dan ada sedikit baret-baret di armornya, which is itu lebih good ya. Dan kalau nggak salah senjatanya juga sudah lebih akurat. So gue bakal ambil Thanos ini no doubt, karena gue juga fokus Thanos ya, jadi gue nggak pikir lagi buat ambil SAF ini. Yang keempat dan yang paling nggak penting menurut gue adalah Scarlet Witch Avengers Endgame. You took everything from me. Gue udah lihat beberapa fotonya, macem-macem pose dan lain-lain. Bedanya cuman 2 titik, serius, cuman 2 titik. Dengan SAF Figure Art Scarlet Witch yang sebelumnya ya. Bedanya hanya di faceplate yang matanya ada titik merah kayak di Final Battle Avengers Endgame ya, pas dia lagi memeremukkan si Thanos.
Cuman itu bedanya. Sisanya gue nggak ngelihat bedanya sama sekali ya. Mungkin ada beda tapi minor gitu. Dari aksesoris sama bajunya mirip. Why gitu. Itu gue bisa bikin di Photoshop aja, kasih titik merah. Yang parahnya lagi, Scarlet Witch ini dibanderol dengan harga 8.800 yen. Sama kayak Iron Man Final Battle tadi ya. Sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Ampun, gue udah nggak bisa komen apa-apa lagi tentang ini ya. Rilisnya juga November 2020. Yang pasti gue bakal ambil Thanos dan Doctor Strange. Tapi keduanya ini belum ada announce harga dan kapan rilisnya. Well, di event Tamashii Feature 2020 ini juga banyak banget update mainan lainnya pastinya ya. Seperti yang gue bilang tadi di awal video ya. So, kalau kalian penasaran bisa langsung cek linknya di deskripsi. Atau gue bikin kontennya Talk Toys jalan-jalan virtual ya. Soalnya jalan-jalannya tuh seru banget, gengs. Bentuknya kayak VR gitu. Kita bisa ya pakai kamera 360, kita bisa ngelihat kanan kiri sesuai kemauan kita. Apa bikin kontennya aja? Talk Toys Virtual Tour, jalan-jalan virtual. Coba komen di bawah. So, itu tadi Talk Toys edisi keempat, spesial update isu sebenarnya ya. Jadi kalau kalian punya komentar atau update terbaru seputar mainan yang tadi gue infoin, komen di bawah. Dan kalau ada ide juga buat next Talk Toys apa, komen di bawah juga. Pokoknya komen di bawah, ada update, ada komen apapun ya. So, sampai ketemu di Talk Toys berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian ikut terinfo juga dan teredukasi dengan segmen Talk Toys ini. Support terus channel Agam Dadam, biar gue tetap semangat, review mainan dan bikin video buat nemenin kalian di rumah. Akhir kata, thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.